Mazmur pasal yang ke-39 ayat yang keempat. Kalau di Alkitab cetakan itu ayat yang kelima. Kalau di Android masuk dia ayat yang keempat. Nggak berbeda, tetap isinya sama. Mari sama-sama kita membaca nats ini. 2, 3, ya. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Pemazmur ini sebenarnya sedang berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Dia gemetar menghadap Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Kalimat ini bukanlah kalimat yang diungkapkan oleh seseorang yang gak ngerti bahwa dia sifatnya fana. Kita pasti mengakui bahwa kita tahu kok hidup kita di dunia ini sementara. Tetapi kalimat ini sebenarnya sedang ingin menggugah hatinya, sedang ingin berperkara terhadap dirinya. Sadarlah wahai jiwaku, bahwa engkau sifatnya fana. Alkitab tegas mengajarkan tentang dua sifat kehidupan. Dan yang pertama, bahwa di bumi kita singkat masanya, sementara ataupun fana. Kehidupan itu ada dua. Yang satu bios. Bios itu artinya semu. Yang kedua zoo atau zoe. Itu berbicara kehidupan yang sesungguhnya. Bios artinya semu, fana, sementara. Makanya kalau saudara nonton bioskop kelihatan hidup, padahal itu semu. Ini pun yang di depan ini, yang khotbah ini adalah bios, semu. Wah, orang nyata kok Pak Pendeta Margot bisa saya sentuh. Iya, sekarang saudara bisa pegang. Tapi nggak tahu kita beberapa waktu yang akan datang, saudara masih bisa pegang saya atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara melihat saya gagah berdiri di sini, masih cakep, ganteng. 30 tahun yang akan datang, nggak mungkin lagi bisa gagah begini. Semu kan? Berubah kan? Saudara melihat saya senyum masih kelihatan gigi. Tapi nggak tahu 20 tahun yang akan datang, mungkin saya senyum sudah begini. Karena nggak ada lagi gigi. Betul nggak? Kecuali pakai gipal. Gigi palsu. Atau GP, gigi palsu Ya, semua ini yang masih bisa jalan gagah begini, ya. Kalau masih hidup 30 tahun lagi berarti 70 lebih. Mungkin jalannya nggak segagah ini. Semua Bapak Ibu Saudara. Saudara yang masih gagah saat ini pun semu. Cewek-cewek yang masih cantik-cantik, senyumnya manis, mempesona, menawan, itu pun semu. Pria-pria yang gagah, bodinya masih six pack, belum jadi one pack. Ya, pandai saya, kita ini one pack. Bentulannya satu. Kemana-mana bawa helm. Ini pun semu. Maka tidak ada yang kita banggakan di dunia ini, tidak ada yang permanen. Sifatnya sementara, singkat dan fana. Yang kedua, di kekekalan. Sifat kehidupan yang kedua di kekekalan. Sifatnya abadi. Coba. Perkarakan dirimu
kemana engkau pulang? Mungkinkah di padang gersang tak bertepi? Di padang gersang ini, di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Ini dia yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Terus, Tuhanlah matahariku di negeri indah abadi. Amin. Kesana kita pulang. Amin. Jelas tujuan kita ke padang hijau yang tak bertepi. Artinya apa? Nggak berujung. Jangan sampai salah. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang. Yang pertama jujur. Mungkinkah ke padang gersang? Ke padang gersang tahu apa? Nggak ada kehidupan di sana. Itu neraka. Dan tidak berujung. Itu namanya kehidupan kekal. Tubuh kita yang saat ini sementara. Alkitab berkata dari debu pasti akan kembali debu. Ini sementara, tapi ada dua yang sifatnya rohani, dan ini berbicara tentang abadi dua-duanya ini. Yang dua ini. Yang pertama apa? Jiwa dan roh. Tetapi anehnya manusia telah digelapkan oleh dosa. Manusia lebih fokus memperlihatkan, membenahi, menyenangkan yang sifatnya fana, tubuh. Oleh karena hal yang sifatnya fana ini, yang sifatnya lahiriah ini, jasmani ini, manusia bisa ribut, bertengkar. Orang bisa banting tulang bekerja keras. Yang penting yang pertama ini terpenuhi. Tubuh. Waktu nggak dihiraukan, lembur pun dia bersedia. Yang penting yang satu ini, tubuh ini bisa dipuaskan. Tetapi manusia jarang sekali mau berbenah diri, lembur, bahkan mengusahakan, mengupayakan. Yang dua hal, hanya satu yang dipikirkan, yang sifatnya hanya kelihatan sementara ini. Tetapi yang dua ini nggak diperhatikan, yaitu jiwa dan roh. Betapa tidak mengerti tatanan kehidupan. Bapak ibu saudara, banyak orang Kristen nggak peduli dengan kekekalan. Dia hanya peduli yang sifatnya sementara dan lahiriah. Itu sebabnya terlihat dari semua respon tindakan hidupnya dalam keseharian, dia tidak akan menyenangi hal-hal yang sifatnya rohani. Dikotomi berkata manusia terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Orang hanya sibuk untuk urusan hal yang jasmani. Gak salah. Manusia membenahi yang sifatnya hanya sementara ini. Bukan gak boleh. Boleh. Jangan sampai bapak-bapak nanti, ya itu kata Pak Pendeta itu sifatnya sementara. Gak perlu dirawat tubuh. Jangan. Tubuh pun harus dirawat. Sekali-sekali dirawat. Jangan sampai gak perlu dirawat. Yang penting rohaninya. Mandi pun gak usah. Loh, bahaya nih kalau sampai mandi gak usah. Nggak usah jasmani, habis nanti daging kita. Nggak usah mandi. Hemat sabun, hemat sampo, hemat odol. Nggak perlu sikat. Orang yang model seperti ini bahaya ini. Bisa cepat masuk surga yang seperti ini. Nggak pernah lagi semua kuman menumpuk. Kalau bukan dia yang masuk surga, orang yang terdekatnya cepat-cepat masuk surga. Karena nggak betah, dia harus tutup hidung terus. Akhirnya kurang asupan oksigen ke dalam tubuhnya, bisa cepat dipanggil Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya kan? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, rawat diri saudara. Apalagi anak muda. Amin, anak muda. Amin. Jangan sampai anak muda nggak mau merawat diri. Anak muda harus rajin merawat diri. Kita harus pelihara seimbang.
tubuh, jiwa, ulang, tubuh, jiwa, dan roh. Iya. Jangan sampai malas ibadah. Katakan amin. Jangan lalai ibadah. Jangan lalai ibadah, bos bilang. Bos, rajin ibadah, bos. Demi amin. Jadi sifat kehidupan tadi ada dua. Yang pertama di bumi singkat, sementara, fana. Dan SK kita, surat keputusan yang Tuhan berikan bagi kita, itu SK sementara semasa kita di bumi ini. Ada SK-nya. Kita disuruh ngapain? Yang pertama, jangan menjauhkan diri dari pertemuan, tetapi giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Amin. Seperti yang dilakukan oleh ada orang membiasakan diri malas-malasan. Apalagi kalau sampai dipanggil Tuhan. Kan kita Alkitab berkatakan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Kalau ajal telah menjemput, dia yakin dan percaya diri, hanya pede menurut pikiran dan perkataan. Surga menanti. Bapa telah menjemput. Padahal Bapak berkata, udah aku nggak jemput, enak aja. Jangan sampai Bapak bilang gitu, ya kan? Aku nggak jemput, enak aja. Hidupnya aja membuat saya terus terluka, sedih. Ngomong aku jemput, aku nggak jemput. Siapa yang jemput? Kata Bapak di surga kepada para malaikat. Siapa malaikat? Semua para malaikat, termasuk malaikat jemaat Golden Gate. Siapa yang jemput dia? Emang di antara kita ada? Kata sepakat para malaikat, enggak, kita nggak jemput. Oh, berarti kalau bukan kita, pasti ada alam lain yang menjemput. Kira-kira siapa? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Bapak Nesya, kira-kira siapa kalau bukan Lucifer? Benar ya Bapak Ibu ya? Sehingga kadang-kadang kita harus mulai berpikir. Tapi enggak enak ngomongnya, terus terang ini enggak enak, nyakitin. Kadang-kadang kita kalau ke rumah duka, dia telah senang, telah berada di pangkuan Bapa di surga. Bapak berkata, jangan soteu kamu, jangan soteu. Katanya kepada pendetanya, dia enggak kesini, enggak di pangkuanku. Sebab selama hidupnya dia menggeliat, meninggalkan aku. Dia enggak betah ada dekatku. Boro-boro mau dipangku. Orang berkata, wih, dia melihat Tuhan seperti melihat hantu. Tapi melihat hantu dia merasa, ini mitra gua ini. Ini yang repot. Kesukaannya bukan Tuhan, tapi kesukaannya hantu. Loh, orang yang kesukaannya hantu kok percaya diri masuk ke Bapak Ibu Saudara. Ini penting. Kita amin. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang. Di padang gersang tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada bintang dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Katakan sama-sama, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Amin. Alkitab berkata, Ayub 14 ayat 2 berkata seperti ini. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Itulah hidup. Dalam Mazmur 144 ayat 4 berkata, manusia sama seperti angin,
Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Seperti bayang-bayang yang lewat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia ini adalah pengutusan atau penugasan dari Tuhan sementara untuk saudara dan saya. Maka sadarilah, kalau kita sadar dan yakin benar ini, bahwa Dia Bapa yang mengutus kita, seperti halnya Bapa mengutus putranya Yesus Kristus Tuhan kita ke dunia, Dia pun mengutus Anda dan saya untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Amin. Dia mengutus saudara dan saya untuk menjadi duta kerajaan surga. Tolong colek yang di kiri kananmu. Bos, kamu itu duta kerajaan surga. Tatap matanya. Tatap mata yang kiri kananmu. Bos bilang dulu, Mama Nesya bilang dulu, bos, kamu itu duta kerajaan surga. Amin. Tatap dulu ayang bebmu, Papa Nesya. Kamu juga gitu ya. Kita sama-sama. Amin. Kita ini adalah sama-sama duta kerajaan surga. Di tengah-tengah dunia yang dipenuhi oleh dosa, yang menjadi seteru daripada Allah, menjadi musuh Allah, bermusuhan dengan Allah. Di lingkungan yang memusuhi Allah itu, kita diutus menjadi duta kerajaan surga. Saudara tahu, kalau satu negara menetapkan duta negaranya di tempat di negeri yang banyak negeri musuhnya lah. Contoh, kalau si Epta ini adalah duta di suatu negara tertentu, mungkin musuhnya, musuh negara tertentu, anggaplah Indonesia, dan negara apapun itulah. Kamu nggak boleh menikah dengan orang di sana, atau memadu kasih dengan perempuan di sana. Sebab kalau kamu lakukan itu, kamu nggak akan fokus dengan utusan negaramu sendiri. Itu bisa kamu serba salah. Kamu menikah dengan negara yang menjadi musuh, padahal kamu membawa rahasia negara. Kamu nggak akan bisa kan. Nangkap sampai situ? Kita duta kerajaan surga di dunia ini. Harusnya kita tidak bisa bercinta dengan dunia. Tidak boleh jatuh cinta dengan. Kita harus fokus yang dua tadi, jiwa dan roh, yang sifatnya rohani, bukan hanya sekedar jasmani. Itu Bapak Ibu Saudara. Ingatlah selalu dua hal ini jika Anda ingin maksimal dalam SK yang Tuhan berikan bagi saudara. SK yang sementara ini. Yang pertama, saudara ingat, dibandingkan dengan kekekalan, hidup kita saat ini teramat singkat. Dibandingkan dengan kekekalan, hidup kita saat ini yang bios ini, yang fana ini, teramat sangat singkat. Bumi ini hanyalah tempat tinggal sementara, domisili kita. Karena tugas kita di bumi ini enggaklah selamanya, hanya penugasan sementara. Katakan amin. Sadarlah, katakan kepada jiwamu, jiwaku, engkau di dunia ini hanya ditugaskan sementara. Amin. Tugas kita hanya sementara di bumi ini. Bumi ini hanyalah tempat tinggal untuk penugasan sementara. Anda tidak akan lama berada di sini. Percayalah. Kalau saudara nggak percaya, percaya ajalah. Anda tidak akan lama di bumi ini. Amin. Pemazmur dengan getar dari kerendahan hati berkata yang kita baca tadi, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku ya Tuhan, supaya aku mengetahui betapa
fananya aku. Mazmur 39 ayat 4. Semua ini bukanlah permanen, Bapak Ibu. Anda hanya lewat sementara. Seperti halnya bangsa Israel. Kebetulan kami masuk ke Yosua pasal yang ke-11 sekarang ya. Sudah keberapa kali kami keluarga membaca Alkitab. Ini masuk kembali ke Yosua. Kalau Ibu Gembala, nggak tahu berapa pasal satu hari. Dilahap terus. Kadang-kadang saya ajak ngomong pun, diam dulu. Diam dulu gitu. Diam dulu. Aku lagi baca. Nanti buyar. Akhirnya kita. Nah, saya melihat beberapa kali tentang perjalanan bangsa Israel, seperti halnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir, berjalan masuk menuju tanah Kanaan. Dia melewati banyak hal, melewati padang gurun, harus berjuang menjadi pejuang yang berperang, menumpas segala musuh-musuh yang merintangi mereka. Mereka harus berjuang, maju demi menuju tujuan, yaitu kota tanah Kanaan. Demikian halnya kita, Bapak Ibu Saudara. Kita ini hanya numpang lewat seperti bangsa Israel yang melintasi padang gurun. Kita ini pun hanya melintas saja kok. Sama seperti bangsa Israel, mereka melewati padang gurun. Ada bangsa-bangsa yang lain yang memerangi mereka, menghalangi, menjadi rintangan buat mereka untuk menuju satu tujuan, termasuk Laut Tiberau. Semua menghalangi mereka, membuat mereka untuk terhambat menuju ke satu tujuan, Kanaan. Tapi bangsa itu, meskipun mereka dari budak di Mesir ratusan tahun, mereka harus melatih diri, mereka harus berperang sampai mereka menjadi pejuang-pejuang yang tangguh. Dilatih, dipaksa di padang gurun, mereka harus bisa berperang dan mengalahkan bangsa-bangsa yang menjadi penghalang. Sampai pada akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan. Kita pun sedang berjalan, Bapak Ibu Saudara, ke tanah Kanaan kita yang sesungguhnya, yaitu surga, yang disebut namanya kekekalan. Kita lagi berjalan. Perjalanan kita ini nggak ada ubahnya, mirip seperti bangsa Israel. Mereka berjalan, mereka harus melewati padang gurun. Kadang-kadang kelaparan. Pernah lapar ya? Kadang-kadang mereka nggak yakin Tuhan ada nggak sih Tuhan? Tuhan ada nggak sih Tuhan? Padahal mata kepala mereka sendiri sudah melihat mujizat di Mesir. Bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tangan seorang Firaun yang memperbudak mereka. Tetapi dalam faktanya, dalam perjalanan, kadang-kadang mereka ragu dalam melewati jalan-jalan itu. Kadang-kadang pun kita sama kok. Kita sudah sering melihat Tuhan menolong kita, tapi dalam fase-fase tertentu kadang-kadang kita bisa meragukan Tuhan. Betapa kita telah melukai perasaan Dia saat kita tidak mempercayainya. Sadarlah bahwa kita hanya melewati itu, dan itu sementara. Kita sedang masuk dalam perjalanan demi menuju ke tanah Kanaan yang sesungguhnya, yaitu langit baru, bumi baru. Ingatlah Bapak Ibu, identitas Anda adalah prajurit kerajaan surga. Sadarlah bahwa identitasmu adalah prajurit kerajaan surga. Disebut prajurit karena kita harus dilatih, ditempa di medan yang sulit, dibentuk dengan sangat sukar, penuh perjuangan yang harus serius. Mental seorang prajurit adalah lebih mengutamakan perintah komandan daripada kepentingan diri sendiri, bahkan lebih dari
nyawanya sendiri. Itu mental prajurit. Prajurit hanya berhak mengungkapkan satu kata kepada komandannya. Siap. Betul? Prajurit tidak pernah protes. Meskipun dia harus diberikan SK penugasan ke medan juang yang bahkan yang bisa saja merenggut nyawanya. Tetapi prajurit itu dalam kesadaran yang penuh, mungkin dia tinggal pulang nama nanti, dia selalu berkata, siap. Saudara adalah prajurit Kristus, prajurit kerajaan surga, katakan amin. Saudara dan saya, kita harus berkata selalu, siap Tuhan. Ya Tuhan, siap Tuhan. Sama seperti Ayub, yang suatu kali dalam ujian yang begitu berat, istrinya berkata, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Tapi Ayub berkata apa? Engkau jangan berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan? Dan jika dia izinkan hal yang tidak baik menerpa kita, lalu kita mempersalahkan dia? Dalam hal ini, Ayub benar di mata Tuhan. Sampai dia berkata, karena Engkau ya Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jika Engkau memuji aku akan timbul seperti emas. Dia berkata, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu yang mau kita munculkan, Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Persoalan apapun yang kau hadapi, ingatlah dua hal ini, jasmani dan rohani. Jangan sampai kita terkecoh, lebih mendominasi hal yang sifatnya sementara, tapi harus lebih mendominasi yang sifatnya rohani. Maka jadilah jemaat-jemaat yang rajin beribadah.